Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai Kapita Selekta atau kisi-kisi ujian sekolah mata pelajaran bahasa Sunda untuk kelas 12 SMA Al-Mutakin, Kota Tasikmalaya. Baik, kita mulai dari nomor yang pertama untuk kisi-kisi soalnya. Bisa dilihat di layar teman-teman semuanya. Materi yang pertama adalah mengenai materi terjemahan. Ya, materi yang bisa kita pelajari atau dulu kalian pelajari di kelas 10 semester ganjil. Kita lihat indikator soalnya. Siswa dapat menyebutkan istilah lain dari terjemahan. Ya, terjemahan itu asal katanya dari tarjamah, yaitu dari bahasa Arab. Sedangkan untuk istilah lainnya, terjemahan adalah alih bahasa atau alih bahasa. Ini untuk soal yang pertama, pilihan ganda ya. Yang kedua, masih materi terjemahan. Lihat indikator soalnya. Siswa dapat menyimpulkan penjelasan dalam soal mengenai terjemahan interlinear. Jadi mungkin dalam soal nanti ada penjelasan terjemahan. Kalian bisa menentukan terjemahan yang dimaksud dalam soal tersebut ataupun penjelasan yang dimaksud dalam soal tersebut mengenai terjemahan apa. Nah, terjemahannya adalah terjemahan interlinear. Itu untuk soal nomor kedua. Kita lanjut soal nomor ketiga. Tipe soalnya atau jenis soalnya adalah soal pilihan ganda. Materinya masih materi terjemahan. Siswa dapat menerjemahkan kalimat dalam bahasa Indonesia menjadi kalimat dalam bahasa Sunda dengan memperhatikan tata krama bahasa. Jadi mungkin nanti ada kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimatnya adalah ini. Hari ini aku sedang sakit, jadi tidak bisa pergi ke sekolah. Terjemahkan ke dalam bahasa Sunda dengan memperhatikan tata krama bahasa atau sopan santun atau undak usuk berbahasa Sunda. Bisa saja mungkin kalimatnya adalah dinten ayeuna abdi nuju udur, janten teu tiasa miyos ka sakola. Itu untuk soal nomor ketiga. Kita lanjut soal nomor keempat, materinya masih terjemahan juga. Kita lihat indikator soalnya. Siswa dapat menyebutkan fungsi proses mariksa ketika menerjemahkan, yaitu untuk ngaguar amanat anu rek ditarjamahkeun. Ya, ada proses mariksa. Nanti ditanyakan apa tujuan proses mariksa ketika menerjemahkan. Nah, tujuannya adalah pikeun ngaguar amanat anu rek ditarjamahkeun. Ini untuk soal pilihan ganda nomor keempat. Kita lanjut soal pilihan ganda nomor selanjutnya, yaitu nomor kelima. Materi nanya eta dongeng. Materi kelas 10 semester ganjil atau semester kahiji. Ya, indikator soalnya, siswa dapat menyebutkan jenis dongeng yang menceritakan sasatuan. Dongeng tersebut istilah lainnya adalah fabel. Ta dongeng sasatuan teh nyaeta dongeng naon istilah sanesna? Istilah sanesna nyaeta dongeng fabel. Pilihan ganda nomor kelima. Nomor keenam, materinya masih tentang dongeng. Siswa dapat mencontohkan dongeng-dongeng yang termasuk ke dalam jenis dongeng sasakala atau legenda. Banyak ya jenis dongeng teh, tadi salah sahijina aya dongeng sasatoan atanapi fabel. Aya oge dongeng sasakala atanapi legenda tea.
Tah dongeng legenda atau sasakala di Tatar Sunda seueur diantarana nyaeta sasakala Tangkuban Parahu, sasakala Ciung Wanara, jeung sasakala Situ Bagendit. Tilu contoh dongeng sasakala dina bahasa Sunda. Itu untuk PG soal nomor ke-6. Kita lanjut pilihan ganda soal nomor ke-7. Materinya masih dongeng. Kita lihat indikator soalnya. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri dongeng dan menunjukkan pernyataan yang bukan merupakan ciri-ciri dongeng. Jadi mungkin di dalam soal nanti ada beberapa ciri-ciri dongeng, kemudian ada juga yang bukan merupakan ciri-ciri dongeng. Tah ciri-ciri dongeng teh anu mana wae? Di dieu dijelaskeun. Hiji, dongeng carita prosa. 2. Dongeng teh aya carita anu teu kaharti ku akal, nya ngandung unsur-unsur pamohalan. 3. Dongeng teh nyebar secara lisan, ti mulut ka mulut deui. 4. Dongeng teh ngandung amanat atanapi nasehat. Tah ieu 4 ciri-ciri dongeng. Mangka upami aya ciri-ciri anu sanes ataupun yang bukan merupakan ciri-ciri yang lain, maka itu adalah bukan ciri-ciri dongeng. Itu untuk nomor ke-8. Kita lanjut nomor 7. Kita lanjut kepada soal nomor ke-8. Materinya masih dongeng. Indikator soalnya di sini siswa dapat menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan ngadongeng. Nya lamun orang rek ngadongeng teh kudu memperhatikan sababaraha hal dan menunjukkan pernyataan yang bukan merupakan hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan ngadongeng. Sami nya jenis soal nama siga soal anu nomor 7. Jadi aya pernyataan ngadongeng apa yang harus diperhatikan dan bukan apa yang tidak harus diperhatikan. Nah, adapun untuk hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, urang kudu paham kana isi dongeng. Dina ngadongeng urang teh ekspresi jeung pasemon kudu merenah. Pasemon teh raut mukanya kudu improvisasi oge dina ngadongeng teh. Teras anu terakhir ngadongeng teh urang kudu make gestur anu ekspresif. Tah ieu 4 hal anu kudu diperhatikeun upama urang rek ngadongeng. Nomor ka-8 materinya nyaeta materi wawancara. Materi kelas 10 semester ka-2 tanapi semester genap. Siswa dapat menyimpulkan penjelasan mengenai pengertian wawancara. Jadi panginten engke dina soal aya penjelasan. Tah penjelasan anu dimaksud teh nyaeta mengenai pengertian wawancara. Salajengna kanggo nomor 10 materina nyaeta masih wawancara. Di dieu aya indikator soal. Siswa dapat menyebutkan hal-hal yang bisa dilakukan dalam tahap tatahar ketika akan melakukan wawancara. Jadi tahapan wawancara teh salah sahijina nyaeta tatahar atanapi persiapan. Tah dina tahap tatahar urang bisa ngalakukeun 3 hal. Anu kahiji nyaeta nangtukeun tema, kedua nangtukeun narasumber, terakhir nyaeta nyusun daftar pananya. Janten upama aya hal-hal di luar anu 3 ieu berarti sanes hal-hal anu bisa dilakukan dina tahap tatahar. Kitu panginten kanggo 10 nomor jenis soal pilihan ganda. Mangga dimaksimalkeun.